Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, kita akan mendengarkan hukum Tuhan, yaitu pada titah pertama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bagi yang belum hafal, dapat dihafal di rumah ya. Kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan pada titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Tuhan. Kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita bernyanyi dari buku SD Sekolah Minggu HKBP nomor 163 ayat 1. Bersama-sama mendengarkan ayat bulanan bagi anak-anak kami yang sudah menghafal, supaya diikuti Inang untuk mengucapkan ayat bulanan pada bulan Juli ini. Dikutip dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5. Amsal pasal 4 ayat 5, supaya kita bersama-sama mengucapkannya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sekali lagi kita ucapkan secara bersama-sama. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari mulutku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu. Mari kita bernyanyi dari buku SD Sekolah Minggu HKBP nomor 259. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Putramu Yesus Kristus, kembali kami Bapa mengucap syukur kepadamu buat setiap berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur menerima nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, menaungi hati, jiwa, dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu,
Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-28 hingga ayat yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayat 28 hingga ayat 35. Amang akan membacakan untuk kita ya. Adik-adik, mari mendengarkan dan mengikutinya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan bacaan untuk kita minggu ini. Sekarang mari kita lebih dalam lagi untuk merenungkan tentang isi dari firman Tuhan. Di dalam firman kita hari ini dijelaskan bahwa Yesus melakukan dua peristiwa yang mencengangkan banyak orang. Yang pertama adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan yang kedua adalah Yesus berjalan di atas air. Oleh karena peristiwa ini, banyak orang yang mencari dan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka terkesan dengan apa yang dilakukan Yesus. Mereka takjub dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Oleh karena itu adik-adik, di samping mereka ingin mencari Yesus dan ingin merasakan dan ingin mengetahui apakah itu benar, mereka juga ternyata memiliki satu motivasi, yaitu untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika murid-murid merasa sangat terkesan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri, dan orang lain juga takjub melihat apa yang dilakukan Yesus, namun Yesus tidak takjub dengan kedatangan orang-orang banyak itu. Namun Yesus tidak terkesan dengan kedatangan mereka semua, karena mereka datang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka datang dengan motivasi mereka sendiri, bukan dengan kerendahan hati mereka untuk mendengarkan berita keselamatan yang hendak disampaikan oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu adik-adik, tentunya motivasi manusia lebih condong kepada materi, jasmani, dan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Di perikop ini, Yesus mau menunjukkan bahwa ada dua jenis makanan, yaitu yang pertama untuk tubuh kita, yang bisa kita makan nasi, ikan, sayur mayur, buah-buahan, roti, dan segala macam yang bisa kita beli dimanapun kita berada. Yang pastinya ini hanya untuk mengenyangkan diri kita, mengenyangkan kita untuk sementara. Dan yang kedua adalah untuk batinia atau roh. Dan inilah yang paling utama yang harus ada di dalam hidup kita manusia. Yang diperlukan manusia bukan makanan, melainkan hidup. Dan hidup adalah suatu pemberian. Artinya adik-adik, di samping kita telah mendapatkan makanan jasmani hanya untuk sementara dalam kehidupan kita, namun yang paling utama itulah yang perlu kita cari, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Kemudian ketika kita datang ke gereja tidak bermain-main, tetapi yang paling utama adalah kita duduk dan berdoa kepada Tuhan supaya
Tuhan yang menguasai hidup kita, supaya Tuhan yang berkuasa di dalam kebaktian, dan selama kebaktian berjalan kita tidak tergoda oleh orang lain, oleh kawan-kawan kita yang sedang mengganggu kita beribadah. Dan makanan hanya menopang kehidupan, tetapi Yesus yang memberikan hidup, bahkan kehidupan yang kekal. Itu yang kita ingat ya adik-adik ya. Makanan hanya menopang kehidupan, tetapi Yesus yang memberikan hidup, bahkan kehidupan yang kekal. Jadi ada di sekolah minggu yang kita butuhkan hanyalah makanan rohani di dalam kehidupan kita. Yang perlu makanan jasmani. Tapi yang paling utama adalah makanan rohani yang harus kita cari sepanjang kita hidup di dalam dunia ini. Untuk itu, bagaimana cara kita untuk mendapatkan makanan rohani tersebut? Hanya satu. Di samping banyak perkataan, bagaimana caranya sih saya mendapatkan makanan rohani? Saya masih kecil, saya sudah orang tua, ataupun begitu pertanyaannya. Tetapi yang paling utamanya adalah ketika kita hendak ingin mendapatkan makanan rohani, kita harus menuruti kehendak Allah. Kita harus berjalan di jalan yang benar supaya kita boleh hidup kekal dan mendapatkan makanan rohani tadi. Adik-adik yang terkasih, seperti yang Amang katakan tadi di awal, siapa sebenarnya itu roti kehidupan? Ayo, ada yang tahu? Ada yang ingat yang Amang katakan tadi di awal? Betul. Roti kehidupan itu adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Ketika dibilang bahwa ada makanan yang mereka dapatkan ketika di padang gurun, yaitu manna, itu hanya bersifat sementara. Bangsa Israel bangga dengan hal itu. Bangsa Israel mengatakan bahwa yang mereka dapatkan adalah melalui Musa. Tetapi yang paling utama perlu kita lihat adalah bahwa manna yang didapatkannya itu adalah dari Allah sendiri, yaitu yang kita rasakan saat ini melalui anaknya Yesus Kristus. Melalui Dia kita diselamatkan, kita diberikan kehidupan, bahkan hingga pada detik hari ini sampai kita mendengarkan firman ini kembali. Adik-adik yang terkasih, ketika pun dikatakan di dalam nats kita bahwa ada makanan yang mereka dapatkan selama di perjalanan, yaitu yang berupa manna, namun itu hanya bersifat sementara saja adik-adik. Itu hanya bersifat sementara saja. Artinya ketika kita hanya mengandalkan makanan yang bersifat jasmania, kita akan bisa merasakan kelaparan lagi. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, maka kehidupan kita, maka kelaparan tidak akan pernah kita rasakan. Karena Dia telah meneguhkan kehidupan kita. Karena dengan kita mengandalkan Dia dan dengan kita datang kepada Dia, bahkan ketika kita menghadapi persoalan, kita akan dikenyangkan, kita akan dilepaskan, dan bahkan kita akan diselamatkan. Artinya adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan perut kita ini, hanya mengenangkan tubuh jasmani kita ini, tetapi untuk memelihara kehidupan rohani kita dan bahkan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Hasilnya apa coba? Yang pertama, hidup kita semakin bermoral. Artinya, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, adik-adik harus menyapanya, menghormatinya, bahkan saling menegur. Tidak boleh saling cuek. Waktu ada abangnya lewat, masa nggak dilihat? Waktu kakaknya lewat, nggak dilihat juga, dicuekin. Itu tidak boleh. Tetapi ketika ada yang lebih tua dari kita, kita harus menghormatinya. Sopan santun, jujur, ramah, jujur, dan bahkan harus penuh dengan kasih. Karena yang paling utama adalah kita ditanamkan kasih dalam kehidupan kita, adik-adik sekolah minggu. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, marilah kita datang kepada Dia, Sang Juru Selamat, kepada Dia roti hidup,
yang dapat memberikan kepuasan dan yang mengenyangkan hidup kita selama kita berada di dunia ini. Ingat bahwa roti yang hidup hanya ada pada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain selain Dia yang bisa kita sembah dan puji, dan yang kita agung-agungkan selama di dunia ini. Selamat menikmati, selamat mencicipi, bahkan selamat penuh kasih ketika kita hidup bersama dengan Yesus yang menjadi roti hidup yang kita kenal di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu. Biarkanlah firman-Mu menjadi penolong untuk kami, terkhusus untuk adik-adik kami, supaya mau lebih dekat kepadamu dan mau lebih ingin berharap apapun yang mereka inginkan, dan mereka lebih mau berdoa memohon kepadamu. Sinarilah jiwa dan pikiran mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua daripada adik-adik kami sekolah minggu ini. Engkau Tuhan yang beserta dengan mereka, dan Engkau Tuhan yang menjagai aktivitas langkah kaki bahkan pekerjaan mereka. Dan kami berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi, yang jauh dan yang dekat dengan kami. Engkau yang beserta dengan mereka, menjagai mereka setiap saat. Di atas segala permohonan kami, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, agar kami lebih layak untuk menerima berkat-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Halo anak sekolah minggu. Sekarang kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 160 ayat 3 dan 5. Kita bersama-sama memohon dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus untuk menutup kebaktian ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.